kekuatanku hanya ada padamu. Amin. Amin. Maka kami tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Kehidupan ini adalah penuh dengan tantangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi ada bersamamu, maka kami tidak akan goyah. Amin. Untuk selama-lamanya. Yes. Haleluya. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami belajar untuk selalu taat dan tunduk kepada-Mu ya Tuhan. Terlebih dalam firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau rapi hamba-Mu ini, sehingga apa yang telah disiapkan itu menjadikan berkat bagi jemaat Tuhan. Amin. Di tempat ini ya Bapa. Haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Amin. Karena Engkau mengasihi kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuasa ini dalam bibir hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu, Amin. sehingga apa yang menjadi perkataan-perkataan ini ya Tuhan adalah perkataan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Jemaat yang mendengar hari ini diberkati, dan kami semua diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk sama Tuhan, kasih Tuhan. Tes. Shalom semuanya. Shalom. Selamat sore. Kita bertemu lagi saudara ya. Tadi PL bilang apa ya, ada bersaksi. Saya lihat jemaat pada bingung bahaya orang ngomong ya. Jangan-jangan pada ketiduran. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, renungan firman Tuhan, yang ngantuk-ngantuk silakan dulu ke belakang cuci muka. Saya persilakan. Jadi Mandi kalau belum hilang. kalau belum hilang ya boleh mandi, silakan, air bersih sini. Ya. Saya persilakan, saya kasih waktu 2 menit buat mandi. Mandi bebek. Ya, mandi bebek seperti itu. Tanya si Daniel ya. Jadi mandi berapa jam kalau mandi? 1 jam tuh tadi mandi. Ya kan? Kita mandi 10 menit jadi. Oke, saya tidak lama-lama. Sahabat kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 26 ya. Tanggal 26 berarti 5 hari lagi kita harus meninggalkan tahun 2021. Bye-bye. 2021 bye-bye. Bye-bye. Habis. Tidak bakal ketemu lagi 2021. Tidak akan pernah ketemu lagi. Tapi yang tidak bisa hilang dalam ingatan kita adalah kenangan. Nah, ya sahabat kasih Tuhan, saya mempunyai banyak kenangan selama 1 tahun ini, 2 tahun yang inilah 2 tahunnya, di mana perjuangan kami, tim pelayanan dari hambanya, Bapak Pendeta Simon Petrus, tidaklah mudah ya saudara. Saya selalu terpikirkan dalam hidup saya ini. Ya, saya mungkin kalau sudah tua, udah punya cucu, saya bisa bercerita sama cucu saya nanti. Ntar lagi lah. Nggak lagi. Sekarang udah ada 3. Tapi nggak bisa, ya cuma bisa doang gitu. Ya, kalau saya cerita doang gitu. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Taman itu tetap tamandiin, kasih makan, kamu nggak ngerti. Cucunya 3, sekarang udah gede-gede, mendingan yang kan masih kecil. Ya, kenangan-kenangan yang seperti ini yang harus kita lalui saudara ya. Saya berpikir dalam hati saya, apa yang harus saya sampaikan untuk hari ini kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Minggu terakhir. Minggu yang terakhir.
di tahun 2021. Tapi saya diberikan nikmat oleh Tuhan. Coba kita melihat ke belakang sedikit, jangan jauh-jauh saudara ya. Jangan kita melihatnya sampai 30 tahun yang lalu, enggak. Kita lihat sedikit aja, setahun yang kemarin aja, gak usah banyak-banyak. Sebab saya berpikir begini, ada orang mengatakan kaca mobil di depan lebih gede daripada spionnya. Nah, kenapa? Lalu dijawablah orang, kalau kita selalu melihat ke belakang, nanti ke depannya kita sudah nubruk. Maka kita harus melihatnya ke depan. Lalu kaca spion dipakai buat apa? Kita lihat suatu waktu, kita boleh lihat, oh iya. Nah, kalau kita hanya melihat depan terus, kita nggak lihat samping kanan kiri juga kurang bisa ya saudara ya. Kalau bawa motor, kalau kita lihat depan doang, kita mentikung aja kayak bajai, nabrak ceder gitu ya. Dasar bajai. Nah, dasar bajai. Kalau tuh bajai tak maaf. Biasa. Tapi saya belum pernah naik bajai. Nah, sampai kasih Tuhan, maka spion kanan kiri itu kecil supaya kita juga kadang-kala lihat ke belakang. Nah, tapi jangan lama-lama kita ke belakang, tapi kita bolehlah lihat ke belakang. Kalau kita pikirkan dalam kehidupan kita ini, saya hanya berpikir begini, sahabat kasih Tuhan. Yang saya rasakan, nih secara pribadi saya rasakan ini banyak kesukarannya daripada kesukaannya. Itu saya secara pribadi. Saya nggak tahu kalau Pak Aji atau Pak Hermawan atau Pak Gembala mungkin banyak sukacitanya, ya kan? Amin. Kalau saya jujur aja banyak penderitaan yang saya terima. Malam saya ditelepon jam 4, jam 2 pagi, kring ya. Saya angkat, cuma nangis doang saya dengar. Gitu, penderitaan. Kalau saya tidur, bangun, cuma dapat telepon nangis, mama saya nangis. Ya, itu penderitaan bagi saya. Bagi Pak Simon ini, wah kebahagiaan. Jangan begitu dong. Kalau dia tidur. Tapi ini ada satu kejadian seperti itu. Ini baru kemarin tanggal 25 ya. Orang tua saya memang sih udah nggak bisa jalan. Maka saya bicara hati-hati sama yang gemuk-gemuk kayak saya nih gemuk ya. Hati-hati udah 70 tahun. Udah nggak bisa jalan, kakinya sakit, harus pakai kursi roda. Udah itu banyak minum Coca-Cola. Nanti apa? Diabetesnya tinggi. Pengapuran sini kakinya. Nggak bisa jalan. Mata nggak kelihatan. Adanya cuma nangis. Lalu kemarin istilahnya kakak saya punya maksud baik terhadap orang tua saya ini. Orang tuanya juga dia, kakak saya dibawa ke mall, ceritanya diajak main. Oh, di mall. Ya, ini ceritanya diajak main gitu. Kalau iya. Menyenangkan orang tua. Orang tuanya kakaknya. Orang tua kakaknya bukan ya. Orang tua saya juga. Nah, ini mau lucu sebenarnya. Saya bicara lucu kenapa ya? Kamar mandi adanya kan di belakang biasanya. Itu kamar mandi itu 1,5 meter tangga buat naik darurat. Jadi bukan lift, tangga biasa. Kakak saya nganter mama saya sama papa saya kan, kalau papa saya tidak mau kasih orang dorong. Jadi mama saya nggak bisa jalan, didorong sama papa saya. Didorong gitu masuk kamar mandi. Kakak saya bicara sama saya, oh ini mungkin lama, so pengen buang yang kecil. Lalu kakak saya ke kamar mandi, dia balik ternyata berduaan udah di bawah, saudara. Papa saya duduk, lalu mama saya itu kayak orang lagi sholat, nungging.
Jangan ketawa dong. Kok Saya bahagia sih? malu. Kok bahagia Pak? Bahagia, jatuh bahagia. Jadi jatuh begini. Saudara, dibawalah ke rumah sakit. Saya mau ke sini sebenarnya udah siap-siap, istri saya mau berangkat. Kita telepon kakak saya. Kamu dari mana? Saya bilang saya mau ke gereja. Enggak, kamu ke sini dulu. Ini urusan penting. Mama jatuh, mami kan saya kan jalan boboh jatuh. Ya udah saya ke sana. Lagi di ronsen. Masuk ruang ronsen, saudara. Disuruh tiduran enggak mau. Enggak kuat sini, Pak. Ternyata ada patah sini. Jadi tulang bahunya ini ada 2. Yang kecil yang patah. Yang gede enggak patah. Lumayan, aku lihat lumayan patahnya, lumayan. Ini harusnya lurus begini, jadi seperti ini. Lalu dibawa ke ruang UGD lagi. Saya dipanggil sama dokternya, kasih unjuk. Patah nih. Ini harus dioperasi. Kakak saya bilang, operasi udah pasti pemikirannya adalah biaya. Ditanya BPJS bisa nggak? Ternyata nggak bisa pakai BPJS. Karena rumah sakit itu terima BPJS, tapi untuk tulang tidak ada BPJS. Jadi harus bayar sendiri. Lalu kakak saya bilang sama saya, ayo kita rembukan dulu keluarga. Akhirnya orang tua saya itu bawa pulang. Sampai sekarang nggak masuk ke mana, nggak dimasukkan ke rumah sakit, dibawa pulang. Karena memang umur sudah 74, lalu ada diabetesnya tinggi. Kalau beroperasi kemungkinan besar itu kecil. Maksudnya Ya. tekan itu. Hah? Takut Berat. Ya, karena gula darahnya tinggi. Nah, penderitaan yang seharusnya tanggal 25 kemarin makan enak-enak, ternyata penderitaannya harus diterima. Nangis, teriak. Saya baru dengar itu mama saya teriaknya itu, kalau dari sini sampai ke yang di sebelah bisa kedengaran dia teriak. Kan saya itu. Hah? Enggak, ujung lagi. Jauh sana kedengeran, ya. Penderitaan. Orang menderita seperti itu. Hari ini saya bawa firman Tuhan tentang tetap kuat di tengah penderitaan. Cocok dengan firman Tuhan saya mau sampaikan hari ini. Coba kita buka Yakobus dulu aja daripada nanti ketiduran. Yakobus 1 ayat 12. Mari sahabat semuanya, udah ada di sini. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Selamat datang Ika. Amin. Langsung udah siapa? Sudah doa sapaan. Silakan Ika, maju doa sapaan. Bahagia ya. Hari ini bilang berbahagia ya. Si Ika datang terlambat, berbahagia. Berbahagialah orang yang bertahan. Saudara kasih Tuhan, Yakobus menulis kepada kita semua yang ada di sini. Di akhir tahun ini dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam Pencobaan. Kebi masukkan gigi no, aduh. Bau kami kesini nih, ditutup dikit dong kalau lagi. Kalau
lagi ngopi, ku tutup gini dia bilang, Nggak ketahuan. nggak ketahuan. Oke, pakai masker. Aduh, udah dibilangin ke belakang dulu cuci muka. Udah ngomong baru ngomong sebentar dan yang luar satu. Saya lagi tidak dinalogo ini aduh. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sampai ke cita Tuhan. Kita hidup sekarang ini yang harus kita hadapi sehari-hari adalah pencobaan. Baik itu yang kita buat dengan kita sengaja kita buat ataupun memang tidak sengaja kita buat. Contohnya orang yang sengaja dibuat, udah tahu gak kuat makan banyak, dipaksa makan 3 piring, akhirnya perutnya kembung, sakit kan, aduh melilit, kebanyakan makan. Itu pencobaan yang dibuat, saudara. Rakus namanya. Udah saya ngomong dong. Harusnya makan sepiring, makannya 3 piring. Sakit apa? Oh, tanggal 25. Aduh, Natalan ya tuh, makanannya banyak, ada kongkong gitu kan. Ya, makan semuanya. Akhirnya perutnya sakit. Untung di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Ada juga pencobaan yang memang harus kita tanggung dalam kehidupan kita. Jualan sepi, aduh, pusing. Dagangan sepi, pusing. Dagangan lagi rame, barang nggak ada, pusing. Semuanya sebuah pusing. No, cintali lah bang. Pusing, kenapa? Tapi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan seperti itu. Poin yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus berbahagia. Amin. Firman Tuhan katakan, Jangan lupa bahagia. jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Ingat aja Bukan, kan 30, 31 Pak. Sahabat kasih Tuhan, Haleluya. hidup ini banyak kesukaran. Lalu kita lanjut. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji bagi Tuhan. Saudara, Amin. kalau kita gagal, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh aja. Asal kita jangan jatuh. Gagal bangun lagi dong. Amin. Diputus pacar jangan larinya ke dukun. Wah, gelap. Diputus pacar bukan larinya ke puncak, ya kan? Diputus pacar larinya ke rumah doa. Berdoa, Tuhan saya diputusin pacar. Lalu Tuhan katakan tenang aja. Masih ada 7.000 orang yang nunggu kamu. Ya enggak? Jawabannya. Bahasa Inggrisnya jangan gede. Masih ada 7.000 yang nunggu. Tahun baru, pacar baru. Tahun baru. Istri enggak? Istri kualat. Saudara kasih Tuhan, Hati-hati kalau ngomong. orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Jadi jangan kita bingung dengan keadaan kita ini. Saya kalau baca di HP lalu media-media ada ya, saya baca katanya tahun 2022 itu lebih susah di tahun 2001. Dan saya akui saudara, tahun 2020 dibanding tahun 2021, saya mengalami di mana kesukarannya itu lebih banyak tahun 2021.
saya jualan gula, saya pedagang, jadi saya ngakuin ya saya pedagang gula. Saya jualan di tahun 2020 walaupun susah, tapi barang itu ada. Walaupun harga tinggi, tapi barang ada. Tapi tahun 2021 udah nyampe sekarang tinggal 5 hari lagi, barang nggak ada, saudara. Harga gula mahal, tapi barang nggak ada. Saya sampai harus telepon ke supir yang biasa ngirim ke saya bilang, aduh dong, tolong bantuin saya cariin barang gitu. Cari nggak ada, Pak. Cari nggak ada. Kalau beli Juga nggak ada. Ya, saya 2 hari ini nggak ada gula yang asli. Adanya kalau imitasi banyak. Jadi ada toko langganan saya bilang, wah kirimin 7 bar, nggak bisa, nggak ada barang. Saudara, itu tahun 2021. Apalagi nanti tahun 2022. Katanya lebih susah. Jakarta ini tenggelam. Katanya butuh banjir duit. Seperti di Surabaya. Apa tuh? Lumpur. Nah, Jakarta akan mengalami seperti itu. Tapi tetap kita bertahan. Berbahagia orang yang bertahan dalam percobaan seperti itu. Satu pertanyaan yang ingin saya bagikan kepada sidang jemaat di Tuhan yang sekarang hadir. Bagaimana kita bisa bertahan dalam percobaan yang akan kita alami? Berbahagialah bertahan di dalam percobaan. Itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan? Coba saudara renungkan dalam kehidupan kita. Maka saya bilang kita balik sedikit ke belakang, kita renungkan. Apa yang Tuhan telah bantu dalam kehidupan kita? Saya pernah dengar dari seorang kesaksian, dia bilang, saya pergi ke rumah kebabelan, dia pulang di jalanan, tato lagi ngantuk. Lagi ternyata udah depannya ada mobil. Langsung pikir, itu pertolongan Tuhan. Dan kita coba flashback ke belakang lagi. Untuk tahun 2022, apakah kita masih tetap bisa berpegang teguh di hadapan Tuhan? Apakah kita mengalami hal yang sama, lalu kita bisa bersaksi untuk Tuhan? Sahabat kesehatan Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya berikan kepada kita semua yang ada di sini, supaya kita pahami apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, memegang teguh janji Tuhan yang apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Yang pertama, kita buka ya di Hakabuk. Balik ya. Berarti nggak ngantuk ini. Terlambat. Habakuk. Saya ada tulisannya Pak, nggak percaya. Bapak lihat aja nih ada catatannya. Cuma saya salah ngomong aja dikit. Biar nggak ngantuk. Habakuk 3 ayat 17. Ini lebih bagus dari cuci muka. Seger. 17 sampai 19 saya akan bacakan ya. Oh, ini udah ada di sini nih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Terus 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin buduan dengan pemimpin capi. Sahabat kekasih Tuhan, boleh terjadi apa yang diimpikan, apa yang diomongkan, apa yang diramalkan,
Tetapi apa? Kekuatanku. Tetapi Allah Tuhan. tetap Allah adalah kekuatanku dalam hidup ini. Sahabat kasih Tuhan, ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hari ini kita mendengar firman Tuhan, tetap Allah. Ya, tetap Allah dalam hidupan kita. Sadrak, Mesyak, dan Abednego dalam menghadapi dapur api yang panas, dia bisa mengatakan, walaupun Allah itu tidak menyelamatkan aku, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan Allah. Amin. Siapa kita ini? Kita adalah umat pilihan Allah, maka kita harus berpegang teguh. Walaupun itu semua terjadi, Allah tetaplah Allah dari kehidupan kita. Yes, amin. Yang kedua, Mazmur 68 ayat 20. Mazmur 68. Terpujilah Tuhan hari demi hari, Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Hari demi hari, Ia tetap menanggung aku. Allah tetap adalah Allah kita. Amin. Kesukaran boleh datang. Hari demi hari kita lewati. Kita lewat masih sehari sekali, Pak ya. Nggak mungkin hari ini kita lewat Selasa, besok atau kita masuk ke Jumat. Nggak bisa. Jadi hari-hari kita harus lewati. Tetapi kita percaya bahwa semuanya Allah menanggung dalam kehidupan kita. Amin. Lalu yang ketiga, terus Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sahabat kekasih dalam Tuhan, Allah senantiasa menyertai kita. Dari kemarin sampai hari ini, sampai besok pun, Allah tetap menyertai kita. Amin. Apa yang harus kita takutkan? Kehidupan ini kita tidak usah takut. Kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Sahabat kasih Tuhan, waktu saat kita membangun rumah doa ini, kas gereja cuma ada 6 juta. Saya bicara Pak Simon, Pak Gembala, Pak, ini kas 6 juta. Gimana tetap jalannya? Jalankan aja. Dan puji Tuhan, ternyata sudah sukses, saudara. Ada penyertaan Tuhan. Amin. Saya bicara sama Pak Hermawan, Pak, ini adalah satu mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Dulu kita punya ibadah di rumah, habis itu kita bisa ada di tempat ini. Lalu di tempat ini juga Bapak Gembala bisa mengurus semuanya, pemerintah bisa menyumbang pada kita semua. Itu berkat Tuhan, saudara. Amin. Itu pertolongan Tuhan. Maka saya katakan, sesungguhnya aku akan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan selalu menyertai engkau. Maka saya berharap, mari kita belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Lewat doa. Doa, bangun kita bangun. Yes. Jemaat Tuhan kita bangun. Bangun dengan cara bangun dengan berdoa kita kepada Tuhan. Kalau bisa jam 5 pagi kita bangun. Kalau nggak bisa jam 7 kita bangun jam 7 kita bangun. Awali segala sesuatu dengan berdoa. Minta penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan sertai kami. Apa yang kami lakukan hari ini, kami percaya Tuhan akan membantu kami. Jam berapapun ya. Jam berapapun juga. Kecuali nggak bangun lagi. Kecuali nggak bangun lagi. Nanti kita akan doakan. Kalau yang nggak bisa bangun, langsung bicara sama Aji. Pak, tolong Pak, biofonnya keluar. Jangan dulu.
Jangan doanya nggak bangun. Umur panjang semua. Umur panjang. Ya, sobat kasih Tuhan. Lanjut, ada satu Mazmur 20 ayat 7. Tadi Kejadian, sekarang Mazmur. Mazmur 20 ayat 7. Itu 6. Satu lagi naik. Oh, itu ujung. Oh, ujungnya 20. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya di surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Sahabat kasih Tuhan, Allah itu tahu kepada kita semua apa yang kita butuhkan. Amin. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini, Allah itu tahu. Yes. Burung pipit di udara tidak pernah menabur, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, saudara, kita lebih mulia daripada burung pipit. Kita adalah biji matanya Tuhan. Amin. Maka saya katakan, sungguh-sungguhlah kita beribadah kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kita harus sungguh-sungguh. Melebihi hari ini kita pelayanan. Masih seperti ini, kita harus sungguh-sungguh lagi. Tahun depan kita harus sungguh-sungguh melayani, supaya nanti Pak Gembala capek. Ada pemberkatan nikah terus anak-anak. Haleluya. Lebih pusing lagi. Syukuran. Aduh. Kalau ada syukuran jemaat nih, Pak Gembala paling pusing. Kapan lagi yang ada syukuran lagi? Terakhir ini paling seneng deh, terakhir. Yosua 1. Yosua 1 ayat yang ke-6. Ini saudara, ini yang paling ini udah paling ini. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijadikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Seperti dalam kehidupan ini, seperti ini, saudara. 5 hari lagi kita meninggal di tahun 2021. Kita masuk tahun 2022. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku akan menanggung kamu terus. Firman Tuhan senantiasa ada dalam hati. Renungkan itu dalam kehidupan kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ini. Sampai 4 kali Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Diberikan kepada kita, diberikan pernyataan kepada kita. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hati kita. Amin. Supaya dalam menghadapi segala sesuatu yang kita jalankan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Yes. Kesukaran boleh datang, kesulitan boleh datang, tetap kuat di dalam kesukaran yang kita hadapi. Amin. Kita harus selalu kuat teguh di dalam Tuhan. Amin. Itu yang kita harus kita lakukan. Kita berbuat. Maka firman Tuhan katakan Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena apa, saudara? Mahkota itu disediakan untuk kita semua. Amin. Amin. Mari saudara, kita akan nyanyi semua musik maju ke depan. Saya udah share lagu itu. Kita akan nyanyi. Renata, tolong nyalain. Firman-Mu berkata, kau beserta. Sabar atuh. Mari tundukkan kepala kita semua di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala, saudara, nggak usah berdiri. Tundukkan kepala aja.
tidak ada nyanyi. Haleluya. Kita dengarkan lagunya dengan baik. Tuhan akan beserta kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah jiwa kita. Sebab Tuhan akan menyertai kita, tangannya akan selalu memimpin kita. Di dalam segala kehidupan kita, Allah akan memimpin kita. Percayalah kepada firman Tuhan pada hari ini. Jadilah kita kuat di dalam Tuhan. Allah mengasihi kita. Allah sungguh mengasihi kita. Berdoalah kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Kita percayakan hati kita sepenuh ke dalam Tuhan. Maka kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan terbang tinggi, terus tinggi, melewati segala tantangan hidup ini, menghadapi segala sesuatu yang menjadikan kita goyah. Kita akan tinggi, terus naik, terus naik, terus. Sebab Tuhanlah perlindungan bagi kita semua. Sahabat kekasih dalam Tuhan, percayalah kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Akuilah di dalam segala kehidupan kita. Jadikan Tuhan sandaran dalam hidup kita. Haleluya. Dan pujilah bagi nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Kami sungguh percaya kepada-Mu ya Tuhan. Pertolongan Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami mendengar firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami. Kami sepenuhnya percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan Allah yang sanggup memberikan itu kepada kami. Jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami tidak akan goyah. Kami percaya sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan yang maha dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Jadikan kami seperti seekor Raja Wali yang akan terus naik dalam menghadapi percobaan, akan terus naik, melampaui segala percobaan, dan kita akan menjadi pemenang dalam Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya, sungguh kami percaya kepada Engkau, sebab Engkau mengasihi kami, pertolongan kami. Haleluya. Amin. Dosa Pak. Kalau ada Pak Haji ya, tunjukkannya. Baik, terima kasih kepada Pak Toto yang menyampaikan